Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di video pembelajarannya Bu Sofi. Dan di videonya Bu Sofi kali ini, Bu Sofi akan menyampaikan kewajiban atau tanggung jawab kita terhadap Al-Quran dan juga 3 keutamaan bagi yang membacanya. Nah, apa sajakah isi dari kewajiban dan keutamaan tersebut? Simak videonya Bu Sofi sampai akhir nanti agar bisa memahaminya dengan baik. Inilah penjelasan Bu Sofi selengkapnya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran merupakan kitab Allah yang terakhir diturunkan dan penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran sampai akhir zaman. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Itu kata Allah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Karena itu setiap muslim wajib mempercayai, menghormati, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Setiap muslim harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Al-Quran. Nah, apa sajakah tanggung jawab atau kewajiban tersebut? Nah, berikut ini adalah tanggung jawab atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah tanggung jawab atau kewajiban terhadap Al-Quran antara lain: 1. Mengimani atau meyakini kebenaran Al-Quran. 2. Mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. 3. Menyampaikan ajaran Al-Quran dengan cara dan pemahaman yang benar. 4. Menegakkan ajaran Al-Quran dengan penuh kesabaran. Nah, itu tadi ada 4 tanggung jawab atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Lalu apa sajakah 3 keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran? Nah, itu yang pertama adalah membaca Al-Quran adalah ibadah dan akan mendapat pahala bagi yang membacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan adalah sama dengan 10 kali lipat. Itulah keutamaan membaca Al-Quran yang pertama, karena sudah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang yang pandai membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat pencatat amal kebaikan. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat penulis yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang gagap dan merasa berat dalam membacanya, dalam hal ini orang yang masih belajar ya, maka baginya adalah 2 pahala.
Itu adalah keutamaan membaca Al-Quran yang kedua. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga, orang yang tekun membaca Al-Quran tidak akan diliputi rasa takut ketika menghadapi kedahsyatan hari kiamat. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diliputi rasa takut dalam menghadapi kedahsyatan hari kiamat dan tidak akan dihisap, dan mereka berada di atas bukit pasir yang berbau wangi, ya, berbau minyak misik, ya. Mereka adalah 1. Orang yang tekun membaca Al-Quran untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, muadzin, orang yang adzan itu, ya, yaitu orang yang memanggil manusia untuk mengerjakan sholat karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hamba sahaya atau budak yang selalu berbuat baik dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan majikannya. Itulah ketiga keutamaan dari membaca Al-Quran. Nah, demikian tadi telah Bu Sofi jelaskan tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran dan juga 3 keutamaan bagi yang membacanya. Bagaimana, semuanya sudah paham? Semoga semuanya bisa memahaminya. Nah, demikian yang bisa Bu Sofi sampaikan. Sampai jumpa kembali di pembelajaran-pembelajarannya Bu Sofi berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, nanti di akhir video Bu Sofi akan ada tugas untuk kalian. Namun sebelum menyimak tugas Bu Sofi, jangan lupa mohon dukungannya di channelnya Bu Sofi. Jangan lupa klik like, lalu subscribe dan juga komentarnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal materi-materi pembelajaran Bu Sofi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.